memperingati Hari Santri Nasional, ya, kita menghormati lembaga-lembaga pondok pesantren yang notabene disepakati atau tidak, baik itu oleh Persis, NU, Muhammadiyah atau Syiah. Ketika ada Ustaz Abdul Somad dalam rangka apa? Dalam rangka hari. Nah, itu perpaduan antara konsep lembaga formal dengan lembaga informal. Menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kaitan dengan generasi. Tadi di awal sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa sebelum berdirinya pendidikan formal, terlebih dahulu di negara kita tercinta ini banyak bermunculan pondok-pondok pesantren. Dan begitu pula hasil didikan dari pondok pesantren bermunculan berbagai macam tokoh yang terkemuka pada saat ini dan senantiasa dikenang oleh kita semua. Salah satunya Kiai Haji Hashim Asy'ari, Muhammad Dahlan, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lain. Ternyata pondok pesantren tidak dianggap sebagai pendidikan yang menurut orang lain dipandang sebelah mata, tetapi justru dari pondok pesantren itulah cikal bakal pendidikan yang sekarang kita saksikan saat ini sampai tingkat perguruan tinggi. Ini semuanya adalah bentuk kesadaran sebagai seorang mukmin yang sejati, mengharapkan bahwa pendidikan bukan hanya sebatas ada di mulut saja, tetapi pendidikan bisa kita terapkan dalam keseharian kita sehari-hari. Saya tidak akan banyak menyampaikan satu pesan. Generasi dari pondok pesantren membentuk menjadi generasi-generasi yang takwa. Tolong dicatat, saya akan uraikan kaitan dengan takwanya saja. Saya ulang, nanti kelas 12 saya masuk ke kelas dan akan saya periksa bukunya. Membentuk generasi takwa, kata Imam Al-Qushairi. Imam Al-Qushairi adalah salah seorang tokoh ahli sufi, orang yang soleh. Dia hidup dari Iran, tetapi karyanya sampai hari ini senantiasa dikenang oleh manusia
oleh umat Islam di muka bumi ini. Kata Imam Al-Qusairi, takwa itu terdiri dari 4 huruf. Yang pertama ta, yang kedua qaf, yang ketiga waw, dan yang keempat ya. Mari kita bahas dan kita hubungkan bagaimana pribadi Rasulullah yang uswatun hasanah buat pengikutnya, yang uswatun hasanah buat umatnya. Kata Imam Al-Qusairi, orang yang bertakwa punya ciri. Yang pertama ditandai dengan cirinya dengan huruf ta. Orang yang bertakwa senantiasa tawadhu, rendah hati, tidak pernah sombong. Suatu hari Siti Aisyah ditanya oleh sahabat Nabi, "Wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah?" Dijawab oleh Siti Aisyah, khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu apa yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, dan 2.027.000 huruf. Itulah akhlak Rasulullah, kata Siti Aisyah. Kita perhatikan di surat ke-18, surat Al-Kahfi ayat yang ke-110, Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum wa ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan." Bagaimanakah rendah hatinya seorang Rasul? Kalimatnya, katakan wahai Muhammad, ini adalah sama dengan kalian, manusia biasa yang suka makan, yang suka tidur, yang punya istri, kata Rasulullah. Hanya bedanya Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bentuk rendah hatinya Rasul tatkala ditanya. Padahal Rasulullah seorang panglima perang. Rasulullah adalah utusan Allah. Rasulullah adalah khalifah. Begitu banyak gelar yang disandang oleh Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak pernah menyombongkan dirinya sebagai seorang khalifah. Rasulullah tidak pernah menyombongkan dirinya sebagai seorang Rasul, tetapi Rasulullah senantiasa hidupnya rendah hati. Pada saat itu yang ingin ketemu dengan Rasul begitu bingung pada saat datang, mana Rasulullah dan mana para sahabatnya. Tidak ada perbedaan sama sekali. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, pakaiannya tidak ada perbedaan. Adalah dinul Islam. Di dalam kitab Nasuhul Ibad, yang kedua, nikmat yang Allah turunkan, nikmat Allah mengutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita bisa duduk di tempat seperti ini. Tidak mungkin kita bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar apabila Rasulullah tidak diutus ke muka bumi ini. Dan nikmat yang ketiga adalah nikmat diturunkannya Al-Quran. Karena Al-Quran bagi kita sebagai seorang muslim, fungsinya adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk buat orang-orang yang senantiasa hidupnya hati-hati, pada saat akan berbicara hati-hati, pada saat akan bertindak hati-hati. Itulah cermin orang yang bertakwa. Di hadapan Allah tidak akan dilihat mana yang ganteng dan mana yang cantik, mana yang banyak harta dan mana yang banyak jabatannya,
Tetapi lihat kalimatnya di dalam ayat Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang berilmu, menambah wawasan buat kita, tambah keyakinan bahwa hanya Allah yang wajib kita sembah, hanya Allah yang wajib kita ikuti semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah di hari yang bahagia ini. Semoga Allah limpahkan inayah, hidayah, rahmat serta maghfirahnya, dan senantiasa apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amalan-amalan sholihah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa jami'il muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ij'alni muqimatan taqabbalhuma. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya amal sholihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.